Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Amung Rahman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama narasumber Ustadz Aceng Majid yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Surdi untuk bersilaturahim ke narasumber kita Ustadz Aceng untuk mengklarifikasi ya berita-berita hari ini yang lagi booming ya, yang lagi lagi heboh ya, yaitu tentang Jamaah Khilafatul Muslimin yang konon Khilafatul Muslimin ini dari media-media itu selalu beritanya negatif terus ya hari demi hari itu. Maka kita selalu tabayun ya, selalu konfirmasi kepada narasumber yang memang beliau sebagai warga Khilafatul Muslimin ya. Maka hari ini kita menghadirkan Ustadz Aceng Majid. Nah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sapa dulu Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kita sudah bersama narasumber Ustadz Aceng Majid dan selalu setia dengan Kang Surdi ya. Nah, alhamdulillah. Silakan Kang Surdi untuk menyampaikan nih, bertanya sama narasumber. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat channel Amung Rahman, mari kita tanyakan kepada narsum kita hari ini yaitu Ustadz Aceng Majid. Dan kita eksplor tuh gali lebih dalam apa dan gimana sepak terjang beliau sebelum dan sesudah jadi warga Khilafatul Muslimin. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini di pagi yang cerah ya, di hari Sabtu di tarikh yang ke-25 di bulan Zulqa'dah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam silaturahim ngopi ngobrol perkara iman dan Islam yang mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertama saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aceng Majid. Aceng Majid. Kalau orang nanya, "Bapak dari mana?" Saya jawabnya dari Garut. Gitu karena orang tua saya asli Garut dua-duanya. Nah, tapi lahiran saya di Riau. Jadi orang bingung, engkau orang Garut tapi lahiran Riau. Nah, begitulah ceritanya. Jadi awal mula saya bergabung di Khilafatul Muslimin adalah tahun 2007. 2007 sampai sekarang berarti sudah ada sekitar 19 berapa tahun tuh? 15 tahun. 15 tahunan lah. 15 tahunan bergabung di Khilafatul Muslimin yang sebelumnya ya sebelum di Khilafatul Muslimin ya sebagai pelajar ya, saya aktif di organisasi kesiswaan ya. Seperti di OSIS karena dulu saya SMP di Muhammadiyah, saya aktif di IRM Ikatan Remaja Muhammadiyah. Lalu setelah lulus SMP saya langsung ke pesantren Persatuan Islam. Nah di situ saya juga aktif di kepemudaan namanya Rizalul Ghad ya di dalam persis itu. Nah setelah lulus dari Persatuan Islam maka saya mengajar di madrasah-madrasah dan qadarullah 2007 itu bertemu dengan salah satu ikhwan dari Khilafatul Muslimin yang menyampaikan kepada ana bahwa wajibnya persatuan umat Islam, wajibnya kita punya pemimpin dan ternyata memang sesuai dengan ayat-ayat Allah. Nah, maka dengan nawaitu bismillah lillah karena Allah saya berbaiat pada waktu itu. Itu jadi awal mulanya gitu, Pak. Ya, Masya Allah. Cukup lama juga ya 15 tahun. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Ustadz Aceng itu kan mungkin pernah berkecimpung di sebelum Khilafatul Muslimin ya, versinya di Muhammadiyah, terus ke Khilafatul Muslimin. Apa tuh yang membedakan? Ya, kalau di organisasi-organisasi kesiswaan itu ya hanya bergerak ya sebatas itu saja gitu ya, kesiswaan dan hanya sebatas keorganisasian. Jadi tidak mencakup yang lain-lainnya. Jadi kita berorganisasi hanya di situ. Nah, sedangkan yang saya rasakan di Khilafatul Muslimin ini adalah bahwa kita berjamaah itu ya memang sebuah kewajiban yang Allah perintahkan sebagaimana dalam perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan itulah wujudnya ternyata memang harus di dalam jamaah kehilafahan Islam.
karena itu nubuah dari Nabi. Gitu. Seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel dulu dipimpin para nabi. Kulama halakan nabi, hulafa'un nabi. Setiap wafat satu nabi diganti dengan nabi yang lain. Lalu kata Rasulullah, fa innahu lan nabi abadi. Setelah aku nanti tidak lagi nabi, fasayakunu khulafa fayaksi. Maka kalian akan dipimpin oleh khalifah yang jumlahnya banyak. Nah, maka dari situlah ternyata berjamaah itu memang harus pada tempatnya. Gitu. Sebagaimana kita kan ada slogan, buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata berjamaah juga harus pada tempatnya. Karena kalau kita berjamaah tidak pada tempatnya, maka kita tidak akan mendapatkan nilai ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah itu harus sesuai dengan perintah dan contoh. Nah, seperti itu insyaallah. Jadi perbedaan yang saya rasakan, jadi kalau dulu kesiswaan hanya di sekolah gitu ya. Nah, kalau sekarang di setiap lini kehidupan kita berjamaah. Gitu. Jadi kita lagi sendiri ya kita terikat dengan jamaah, kita di jalan kita terikat dengan jamaah, jadi dimanapun kita terikat dengan jamaah. Kita punya pemimpin, punya sam'an wa ta'atan, itulah nilainya. Tapi kalau hari ini kan yang saya amati ya mulai booming yang namanya Khilafatul Muslimin itu banyak berita-berita negatif itu. Bagaimana untuk menyikapi ini saat dengan adanya berita yang hari ini ya negatif lah terhadap Khilafatul Muslimin? Apa tidak bagaimana tuh perasaannya atau menyikapi berita seperti ini? Tapi biar enak nih saya pindah posisi dulu Ustaz nih. Monggo. Ya silakan Ustaz, gimana nih untuk menyikapi berita hari ini? Ya, memang terkait pemberitaan hari ini ya yang sedang viral tentang Khilafatul Muslimin ya, dari saudara-saudara saya khususnya gitu. Itu pun menanyakan bagaimana perihal dengan pemberitaan di luar gitu ya. Karena di luar sana pemberitaannya ya Masya Allah ya, fitnah-fitnahnya bahwa Khilafatul Muslimin ini akan mengganti Pancasila, Khilafatul Muslimin sudah punya KTP sendiri, anti NKRI, luar biasa fitnahnya. Maka ya kami jelaskan bahwa kami dari awal bergabung di Khilafatul Muslimin tidak pernah sekalipun diajarkan untuk yang namanya berbuat makar, ya, merebut negara atau sebagainya. Bahkan kami demo pun dilarang sama khalifah. Gitu. Demo saja dilarang. Karena apa? Ya memang dalam ajaran Islam tidak ada demo. Gitu ya. Kita ketika ada pemimpin kita dia berbuat zalim, berbuat maksiat, nasihati bukan demo. Nah, seperti itu jadi khalifah itu. Jadi kalau dituduhkan kami ini ingin mengganti Pancasila, merebut negara, itu sudah tidak masuk akal gitu ya. Nah, itu maka kami jelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka. Dan kami pun balik bertanya kepada orang-orang yang selama ini menganggap kami anti Pancasila gitu ya, yang menganggap kami bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45. Maka kami kembalikan, kami tanya kembali, kalau sekiranya Khilafatul Muslimin ini bertentangan dengan Pancasila, tolong tunjukkan ya, tolong tunjukkan sila yang keberapa, di butir yang mana kami melanggarnya. Kalau undang-undang yang kami langgar, tolong tunjukkan undang-undang nomor berapa, ayat berapa, agar kami bisa memperbaiki diri, kan begitu. Itu namanya kita tabayun. Karena kata Allah kan dalam ayatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ada masalah itu ya islah gitu loh. Bukan ada masalah langsung fitnah. Nah, itu sudah jauh kita daripada syariat. Nah, maka disinilah butuhnya kita berjamaah ini, kita dalam rangka melaksanakan, mengaplikasikan, mempraktekkan ayat-ayat Allah. Maka alhamdulillah di dalam jamaah Khilafatul Muslimin ini saya diajarkan setiap ada apapun, jadi senantiasa kita untuk bertabayun ya. Maka alhamdulillah kemarin pun ya, dari pihak-pihak aparat sudah datang ke rumah juga. Jadi datang ke rumah juga menanyakan perihal, Ustaz ini gimana Khilafatul Muslimin? Ya sejelaskan seperti tadi. Jadi khilafah itu tidak berniat merebut negara. Khilafah ini tidak anti NKRI. Khilafah ini tidak anti Pancasila. Dan khilafah ini insya Allah tidak pernah melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia. Karena silahkan dicek dari warga Khilafatul Muslimin, adakah mereka itu yang kriminal? Ya, termasuk saya. Gitu, ya? Iya, termasuk saya. Coba Pak Polisi, Bapak aparat, coba pernah nggak saya berbuat kriminal? Itu artinya apa? Saya taat pada aturan.
Kalau saya tidak taat pada aturan, ya pasti saya ditangkap polisi dong. Nah, begitu. Jadi itulah fitnah yang beredar di luar. Nah, menyikapinya hari ini ya kita anggapilah ujian dari Allah. Gitu ya, ujian dari Allah, bahwa dalam setiap perjuangan itu mesti ada ujian-ujian untuk apa? Untuk memperkuat iman kita. Nah, mudah-mudahan ya harapan kami, ini harapan saya pribadi dan harapan kami dari Hilafatul Muslimin kepada yang di luar sana yang belum paham tentang Hilafatul Muslimin, tanya sumbernya langsung. Ya, jangan katanya-katanya. Kalau katanya-katanya wah susah. Nah, maka saya kemarin pun saya sampaikan kepada aparat itu. Jadi gambarannya begini. Kalau kita ingin tahu rasa mie ayam, misalnya kan saya jual mie ayam, Kang Surdi jualan mie ayam, Pak Amung jualan mie ayam. Terus Bapak pengen tahu rasa mie ayam saya. Jangan tanya Kang Surdi, jangan tanya Pak Amung. Karena kalau nanya Kang Surdi, mesti Kang Surdi bilang, mie ayam Pacing mah pakai anu. Karena apa? Merasa saingan. Betul. Gitu ya. Gitu. Tanya kepada penikmatnya. Gitu. Yang pernah menikmati mie ayam saya, pokoknya siapa saja. Ibu pernah beli mie ayam Pacing nggak? Iya pernah. Gimana rasanya? Wah enak gini. Ah itu objektif. Akurat Tapi, beritanya. tapi kalau nanya sesama tukang mie ayam, pasti jawabannya saling menjelekan. Kenapa? Saingan. Nah itu. Maka kalau ingin tahu sepak terjang saya, sepak terjang Hilafatul Muslimin, tanya masyarakat di mana saya ada. Gitu Pak. Cuman memang hari ini Ustaz ya, yang disajikan di media-media itu ya semuanya kadang-kadang seperti itu tuh. Jadi memang dengan adanya sekarang kita silaturahim ya untuk lebih jelas gitu ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika pengen tahu rasa mie ayam yang dijual sama seseorang itu tanya kepada penikmatnya yang sudah merasakan. Berarti hari ini termasuk Ustadz tadi sudah nyampaikan bahwa Ustadz itu sudah bergabung dari tahun 2007. Jadi alhamdulillah ya, selama 7 tahun itu artinya sudah memahami bagaimana, sehingga ketika hari ini berita ada sangkaan bahwa Hilafah anti NKRI, anti Pancasila. Jadi memang istilahnya tidak berdampak istilahnya untuk pribadi saya. Pribadi gitu ya. Karena sudah yakin bahwa apa yang diajarkan di Hilafatul Muslimin itu tidak sesuai yang mereka. Iya, insya Allah. Ya walaupun terkadang kan ada juga disangkut-sautkan dengan masa lalu khalifah kita. Itu katanya Pak kan khalifahnya pernah bom Borobudur, pernah ini. Jadi masa lalu orang itu kan semua orang punya masa lalu Pak ya. Jadi tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang yang tidak punya suatu kesalahan. Semua mesti punya kesalahan. Tetapi yang kita lihat kan bukan masa lalunya. Bukan masa lalunya. Walaupun misalnya itu benar gitu kan ya. Kan sudah dibayar 20 tahun. Gitu kan? Sudah dijalani. Jadi bukan buruan ya. Bukan. Bahkan Khalifah sendiri pun beliau mengatakan, alhamdulillah saya di penjara. Coba kalau nggak di penjara, saya nggak sempat mikir. Gitu kan? Justru dengan di penjara 20 tahun itu beliau berpikir, oh ternyata kok perjuangan selama ini kita begini, ternyata salah. Nah, disitulah kenapa Khalifah memaklumatkan kehilafahan Islam, Khilafatul Muslimin setelah keluar penjara. Kenapa? Hasil perenungan setelah di penjara. Jadi kita jangan lihat masa lalunya. Itu pimpinannya bekas anu. Emang pimpinan yang lain nggak ada yang bekas anu? Itu bahkan ada yang pimpinannya hari ini bahkan melakukan anu kan? Itu. Nah seperti itu. Jadi insya Allah buat saya pribadi, karena memang ini kita menjalankan syariat Allah, saya tidak melihat figur. Gitu. Saya tidak melihat figur Abdul Qadir Hasan Balid, tidak. Saya taat kepada beliau sebagai khalifah saya. Seperti itu. Jadi saya selama ini menjalankan karena memang tidak ada yang bertentangan dengan Quran Sunnah, maka saya ikut. Jadi begini Ustaz, hari ini kan marak sekali berita yang itu tadi kita bahas itu, sangat tendensius dan mengarah ke fitnah. Kan itu. Hari ini media mainstream itu di framing, jadi membuat opini dan masyarakat kita digiring. Betul. Bahwa sebelum putusan pun sudah ada keluar Khilafatul Muslimin salah, kan gitu ya. Di mana-mana marak itu. Bahkan dipasang itu ya, banner penolakan gitu kan. Jadi putus pengadilan belum sah, tapi karena framing di frame by design itu, bahwa Khilafatul Muslimin salah. Jadi di mana-mana sekarang ada
warga khilafah kembali NKRI, Mm-mm. kembali lagi kepada Pancasila. Itu bagaimana itu menyikapi hal seperti itu? Seakan-akan warga khilafah itu memang Iya, benar. padahal pengadilan aja belum. Gitu. Betul, Masa. betul, betul. Ya memang inilah ya luar biasanya hari ini ya. Luar biasanya hari ini yang dikhawatirkan betul ya Rasulullah ya, bahwa apa ya? Perang yang sebenarnya itu ya tadi Ghazwul Fikri, ya, perang pemikiran. Jadi orang itu pemikirannya langsung di cut gitu ya, langsung dikondisikan begini. Nah itu jadi kalau istilah sekarang ini kita apa ya, diponis sebelum diadili gitu ya, bahkan belum apa-apa gitu ya. Sebelum ditangkap padahal proses hukum iya, masih berjalan. prosesnya masih berjalan, kita ini sudah segala macam begitu. Ya tapi itulah ya, ini tantangan dakwah kita ya, tantangan dakwah kita. Kita harus hadapi. Nah, adapun tadi mengatakan bahwa harus kembali kepada NKRI, harus taat kepada Pancasila. Tadi saya sampaikan bahwa selama ini kami tidak pernah keluar dari NKRI dan kami masih tinggal di NKRI dan KTP pun masih NKRI, insya Allah. Jadi kami ini tidak ada yang anti NKRI mau keluar, tidak sama sekali. Jadi kami masih warga negara Indonesia, masih punya KTP, dan kita pun tidak pernah melanggar aturan-aturan Indonesia, baik itu Pancasila, Undang-Undang 45 ataupun kebinekaan. Karena kita ini kan, kita berbicara bineka itu kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tetap satu. Maka kita ini segala perbedaan kita rangkul. Maka warga khilafah itu tidak hanya orang Islam, bahkan orang Hindunya ada, orang Nasraninya ada, coba. Kurang apa lagi? Justru kita ini ingin bagaimana supaya negara ini lebih baik ke depan. Nah seperti itu. Seharusnya kalau dilihat dengan kacamata iman beres ya Ustaz ya. Insya Allah betul. Tidak ada apa ya di hati itu kedengkian dan segala hal macam. Iya, karena kalau kita berbicara asas negara kita, ya asas negara kita Pancasila ini, itu dirumuskan oleh para ulama. Dan ini bukan sembarangan, ya. Negara lain nggak ada yang punya begini, yang bisa menyatukan gitu ya, berbagai macam suku, berbagai macam ras, dan berbagai macam agama disatukan dengan satu asas Pancasila. Karena apa? Pancasila ini memang kalau kita telaah gitu ya, ya ini sumbernya Al-Quran semua. Maka kalau disebutkan Khilafatul Muslimin keluar dari Pancasila, masa iya keluar dari Al-Quran? Justru kita mau mengamalkan Al-Quran. Justru kalau kita mengamalkan Pancasila dengan benar, insya Allah Indonesia ini subur makmur gemah ripah ini, jadi baldatun thayyibatun yang digambarkan oleh Al-Quran itu benar. Kalau Pancasilanya diamalkan. Kalau kita bicara Pancasila hari ini, adakah nilai-nilai Pancasila hari ini? Sekarang kan hanya slogan saja, Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Orang-orang yang teriak begitu, ya itu seolah-olah dia paling NKRI, paling Pancasila. Padahal tidak ada nilai Pancasila sedikit pun. Karena apa? Dengan adanya khilafah saja dia langsung memponis di mana binekanya. Ya, mengatakan bineka boleh berbeda-beda tetap satu, tapi dia tidak menerima perbedaan. Itu. Iya, tapi padahal ini Ustaz ya, mohon maaf ini motong nih. Kalau dari Khilafatul Muslimin sendiri kan punya misi adalah untuk rahmatul alamin dan terutama adalah untuk menyatukan umat. betul. Tapi ada tuduhan dari orang justru mereka itulah katanya Khilafatul Muslim yang membuat perpecahan. Kalau nggak dia membuat perpecahan, kenapa nggak gabung ke ormas-ormas yang udah terbesar? Kan nggak nambah perpecahan. Nah, itu ada kadang seperti itu. Jadi katanya bilang untuk menghindari perpecahan justru mereka sendiri yang bikin baru. Nah, gitu. Kenapa itu harus Khilafatul Muslim? Kenapa nggak gabung yang ada aja biar nggak nambah perpecahan? Itu gimana tuh menyikapi pertanyaan seperti itu? Iya, jadi kita memahami persatuan saja itu banyak yang keliru. Ya. Memahami persatuan, memahami jamaah itu banyak yang keliru. Padahal yang namanya bersatu itu apa sih? Ya, yang namanya bersatu itu dari beberapa kelompok ada pemimpin satu, gitu kan? Sebagaimana halnya Indonesia. Di Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam organisasi, tapi tetap pemimpinnya satu, presiden. Bermacam-macam partai, tapi pemimpinnya satu. Maka disebutlah Persatuan Indonesia, bersatu. Islam diperintahkan bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Ya harus punya pemimpin satu. Kalau pemimpinnya banyak, itu namanya berpecah belah. Bersatu-satu. Itu. Jadi inilah kita memaknai bersatu itu masih salah. Gitu. Jadi kalau mau bersatu, maka kenapa Khilafatul Muslimin ini kita merangkul dari semuanya? Karena apa? Ya kita tidak mau berpecah belah.
Ya, tapi ada yang begini, kenapa harus bikin nama yang baru? Kan jadi tambah nama kan. Itu apa dasarnya iya, harus iya. Khilafatul Muslimin katanya. Iya, jadi masalah seperti nama itu. ini ya, masalah nama ini karena nama inilah yang dinubuahkan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi tadi dari awal saya katakan bahwa bersatu itu harus pada tempatnya. Gitu ya. Sesuai contoh. Sesuai dengan apa yang dinubuahkan Nabi. Karena kan kata Nabi, kita akan melewati 5 fase kehidupan. Fase nubuah, fase khilafah, mulkan adon, mulkan jabarian, maka fase yang terakhir adalah khilafah ala minhaji nubuah. Jadi khilafah ini bukan dari nama dari kita, bukan. Bukan bikinan gitu. Bukan bikinan Abdul Qadir Baraja, bukan. Jadi khilafah ini adalah idenya Allah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, kita umat akhir zaman ini oleh Allah disuruh untuk mengikuti as-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu kita kan mau cari ridho Allah ya. Kalau kita mau cari ridho Allah, maka kata Allah ikuti orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa? Muhajirin dan ansor, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan sebagainya, itu sahabat-sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sampai mana? Sampai Turki Utsmani. Mereka semua berkhilafah. Gitu. Bahkan imam-imam yang 4 itu semuanya punya khalifah. Imam mazhab itu ya. Imam mazhab itu, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu keempat imam mazhab itu. Jadi mereka hidup berkhilafah. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan saya madhab ini, tapi tidak mau berkhilafah, bohong madhabnya. Gitu. Berarti memang imam yang hari ini menjadikan rujukan mereka hari ini itu sebenarnya dia mencontohkan dia berkhilafah ya. Berkhilafah, hidup dalam masa kehilafahan. Maka 1924 Turki Utsmani runtuh, ya, kehilafahan Islam bubar, maka umat Islam tidak punya lagi khalifah. Gitu. Maka dengan ijtihadnya seorang Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja, ya, dengan perenungannya selama 20 tahun itu, oh ternyata kalau kita ingin bersatu umat Islam ya harus di wadah Islam. Gitu ya, harus kembali kepada praktek Nabi dan para sahabat. Maka dimaklumatkanlah Khilafatul Muslimin. Kenapa kok harus Khilafatul Muslimin? Itu kan bahasa Arab. Ya, khilafah itu kehilafahan, muslimin itu milik kaum muslimin. Maka kalau kita mengaku muslim, ya kita berkhilafah. Harus Harus khilafah ya. dalam sistem khilafah. Jadi itu ya dasarnya kenapa enggak nama yang lain gitu. Ya, itu dari Allah namanya. Iya, kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang secara pikiran kita iya ya. Dia bilang jangan pecah belah tapi bikin nama yang lain. Ternyata itu ya jawabannya. Subhanallah ya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita sudah dengarkan dari narasumber kita Ustaz Aceng Majid. Mudah-mudahan ini semua menjadikan suatu pencerahan buat kita. Amin. Dan juga penjelasan ini menjadikan hidayah buat kita. Amin. Ya. Turunnya rahmat dan menepis segala macam prasangka-prasangka kita supaya tidak timbul suudzon. Maka dengan itu ya saya bersama Kang Surdi sengaja ya menghadirkan narasumber Ustaz Aceng untuk ya menyampaikan bagaimana sih sekarang ini Khilafatul Muslimin yang beritanya begitu viral ya, hampir setiap media selalu menayangkan tentang Khilafatul Muslimin. Namun kalau kita pahami kadang-kadang ya beritanya ya hampir negatif. Jadi kadang-kadang kita membuat hati itu pengen tahu sebenarnya bagaimana gitu ya. Dan jadi maka kita menyempatkan hari ini bisa bersilaturahim bersama narasumber kita yaitu Ustaz Aceng Majid. Mungkin boleh berpesan ya, ya baik. Jadi sebelum nanti ditutup ya, Ana berpesan kepada ikhwan-ikhwan yang di luar sana yang mungkin hari ini sedang disuguhkan kita dengan berita-berita seperti ini ya. Jika ingin mengetahui secara pasti ya tentang kehilafahan Islam, terkhusus Khilafatul Muslimin, langsung kepada sumbernya ya, jangan kita cari katanya ya. Kalau katanya nggak benar, nah maka kita tabayun itu betul-betul. Jadi tabayun, kita kosongkan pikiran kita, bersihkan hati kita betul-betul mencari kebenaran. Selama sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah itu yang kita ikuti. Kalau sudah menyimpang di Quran dan Sunnah, maka itu kita tinggalkan. Nah, jadi
Jadi pesan Ana kepada ikhwan-ikhwan semuanya, ya kepada Pak Amung, kepada Kang Sudi, ya disampaikan kepada teman-teman, ya dimanapun berada, ya kawan-kawan yang sama juga dengan profesi YouTuber, ya silahkan ya konfir kepada perwakilan-perwakilan Khilafatul Muslimin di mana saja. Insya Allah kami siap untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tidak usah segan ya. Iya, insya Allah. Allah dijelaskan. Para sahabat semua, itulah konfirmasi atau keterangan dari Ustaz Aceng Majid selaku pegiat atau pendakwah kekhalifahan ini. Mungkin selain tabayun, kita jangan gampang men-share kan gitu ya. Iya. Kalau betul kita dapat pahala. Nah kalau repot, Kalau salah, nah, dosa lah kita. Jariah, Dosa jariah. Terus ditonton orang, makin ada andil kita untuk berbuat Betul, dosa. betul, Iya. betul. Maka kita sarankan kepada YouTuber dan sahabat Amung Rahman Channel ini, hubungi narasumbernya yang terdahulu mungkin Ustaz Jamal yang sudah kita datangi, Ya, kemarin. yang hari ini Ustaz Aceng Majid. Nah, hubungilah beliau-beliau kan gitu ya. Dan perwakilan Khilafatul Muslimin yang terdekat di tempat Anda. Ya. Baik sahabat-sahabat, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Hari ini Mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat sahabat semua dimanapun berada yang menonton channel Amung Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita bertemu lagi, bersambung lagi untuk menggali, mengklarifikasi tentang seputar Khilafatul Muslimin. Baik, itu aja sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.